sampai karena saking banyak yang ingin Anda ungkapkan di latar belakang, berarti dua alinea plus tabel misalnya. Ya monggo, tapi kalau tabel itu nggak relevan, jangan. Ingat ya, pilihlah tabel yang memang relevan, memang mendukung terhadap informasi latar belakang tersebut. Ya, oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, teori penting, singkat. Ya, kalau misalnya digital marketing, berarti misalnya marketing 4.0, ya. Oh, sekarang eranya digital, maka digital marketing, maka marketplace. Beberapa kutipan dalam satu alinea, ya. Beberapa kutipan dalam satu alinea. Ingat, bukan satu kutipan satu alinea panjang, bukan, ringkas, kutipan ringkas. Hanya yang paling penting tentang konsep tersebut. Beda dengan di daftar pustaka, di mana bab 2 nanti. Kalau mau teori luas itu ada di bab 2. Ya, kalau di bab 1 atau di pendahuluan itu hanya untuk mengaitkan antara latar belakang dengan teori pentingnya. Lalu dalam teori penting itu kan mengapa Anda meneliti hal tersebut. Ya. Oke, jadi tolong kalau ini diikuti, nanti Anda membuat naskah publikasi itu sudah lumayan. Saya tuh ngeluh kalau ngoreksi naskah publikasi. Karena apa? Alurnya belum seperti itu. Begitu ya. Oke. Ini kebetulan contohnya. Teori pentingnya singkat saja. Misalnya, what is digital marketing? What is the implementation? What is the strategy? Singkat dengan citasi. Cukup satu alinea. Teori pentingnya cukup satu alinea, tidak usah 2. Untuk di sini ya, untuk di sini. Oke, itu saya tulis cukup satu alinea. Lalu poin ketiga, berarti kalau tadi kalau latar belakangnya 2 alinea, berarti sekarang kita masuk ke alinea keempat kan? 1, 2, mungkin tambah tabel, lalu teori penting masih ada di halaman pertama atau katakanlah masuk halaman kedua. Jadi nanti total latar belakang itu cukup 2 halaman, bukan 5 halaman, cukup 2 halaman. Ya, deskripsi Anda latar belakang cukup 2 halaman, tapi isinya itu. Jadi nanti kalau Anda baru membuat pendahuluan, Mendeley Anda itu sudah 20-an citasi. Ya, di daftar pustakanya itu sudah mencapai segitu. Jadi padat, citasi padat. Ya, nanti kalau ditambah bab 2, maka citasinya sudah 25-an. Karena tambah teori, tambah buku, ya kan? Nah, bab 1 saja kan masih jurnal. Jadi ringkasan hasil penelitian terdahulu 1-2 alinea, lalu yang belum ada jawabannya itu apa? Ya, lah ini yang nanti untuk kebaruan, yang belum ada jawabannya itulah yang namanya research gap atau disebut juga gap analisis. Ya. Jadi belum ada jawabannya itu bisa karena variabel itu belum diteliti, belum tuntas, belum selesai, atau ada rekomendasi, memang penelitiannya merekomendasi tolong dilanjutkan ke penelitian ininya. Kalau Anda membaca penelitian kan ada rekomendasi untuk peneliti. Anda nanti juga gitu, memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperkuat analisis di aspek ininya. Nah, ininya tuh bisa variabel, bisa konsep, bisa indikator, misalnya, karena lemah di kita belum diteliti. Ya. Oke, inilah yang dinamakan research gap. Nah, research gap itu lingkupnya bukan lokal Malang, lingkupnya internasional. Ya. Lingkupnya adalah internasional. Jadi Anda sudah menelaah jurnal-jurnal secara internasional. Bukan hanya kedelai di Malang belum diteliti, bukan begitu. Ya, internasional lingkupnya. Nah, nanti Anda bisa menyampaikan kebaruan. Nah, ini di bawahnya ya, sampaikan kebaruan penelitian Anda dan apa pentingnya. Ya, nah ketika kebaruan silahkan boleh cantumkan untuk indikator ini
di masyarakat dominan Muslim di kota Malang belum diteliti, ya. Misalnya yang lain itu kan bukan di masyarakat dominan Muslim. Misalnya tentang apa ya? Tentang itu tadi, misalnya penerimaan atau persepsi konsumen terhadap produk yang GMO, kedelai GMO, genetically modified organism. Nah itu kan kalau GMO itu gimana? Apakah ada keyakinan bahwa itu halal misalnya? Oh ternyata faktornya bukan masalah halal haram, tapi tidak sehat bagi kesehatan misalnya. Ya, nah jadi sama-sama tentang persepsi terhadap kedelai GMO, tapi ini adalah masyarakat mayoritas Muslim. Jadi kan latarnya beda, settingnya beda. Sudah diteliti di India, sudah diteliti di Cina, sudah diteliti di Jepang, tapi dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia belum. Misalnya itu sampaikan, berarti kebaruan begitu. Mengapa Anda meneliti itu di Malang? Ya Malang karena jadi walaupun Malang itu karena dekat dengan kita, saya juga penelitian di Malang. Ya, tapi tidak ada alasan karena Malang dekat dengan kampus UMM. Bukan begitu cara mencari alasannya. Ya, jadi harus pinter-pinter mencari alasan yang masuk akal secara universal, ya, secara dunia, ya, secara dunia. Oke, jadi sampaikanlah kebaruan penelitian ini. Ini yang kalau di penelitian S3 itu kan wajib harus ada novelty namanya. Nah di S1 belum kita dengungkan novelty, tapi biasanya cukup dengan menyampaikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, sebenarnya bisa kok S1 juga ditegaskan dengan kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, menambahkan indikator untuk mengukur apa misalnya. Tidak variabel, tapi indikator boleh. Dari 4 variabel meniru variabel, misalnya penelitian tentang loyalitas konsumen. Ada variabel kualitas produk, yang lainnya di kualitas produk itu rasa, aroma, kemasan. Nah, Anda menambahkan satu. Di produk itu Anda tambahkan satu label halal. Kan indikator berarti. Hanya indikator. Boleh. Nah, Bu, kalau beberapa indikator boleh. Di bagian produk Anda nambahkan label halal. Di bagian harga, misalnya selain diskon, maka Anda menambahkan misalnya pembelian blended. Nah, ya blended. Kalau ini ditambah itu harganya lebih murah, bagaimana persepsinya? Lah, apakah menjadi loyalitas konsumen? Lah monggo. Blended itu produk yang dikemas gandengan gitu. Ya, gandengan. Misalnya kopi ada digandengi gula sekali seduh. Nah, beberapa misalnya sebagai bonus, tapi itu sebenarnya pembelian blended namanya. Nah, boleh, jadi indikator saja boleh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita masih bicara latar belakang, nanti kita diskusi ya. Nah, terus terakhir, saya merahi, ya. Saya merahi, kalau di naskah publikasi, maka lanjutkan dengan tujuan penelitian. Ya, naskah publikasi. Karena kalau naskah publikasi itu tidak, yang bawah ini tidak ada, yang saya ini tidak ada. Kalau di naskah publikasi itu ya latar belakang saja, berhenti sampai di situ. Jadi masalah penelitian tidak ada, tujuan penelitian tidak ada, manfaat penelitian tidak ada. Manfaat itu nanti masuknya ke urgensi, ringkas. Ya, ya semuanya sudah diborong di latar belakang. Itu kalau naskah publikasi. Tapi format-format atasnya ini sama, baik di naskah publikasi maupun di proposal skripsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kita diskusi supaya meresap dulu yang tadi. Silakan. Sambil saya print screen. Kalau kelas yang lain, kelas ini kan cerdas-cerdas, jadi enggak. Ayo, silakan. Ada pertanyaan?
Baik, belum ada pertanyaan ya. Ya, saya sudah selesai print screen. Saya mau kembali ke share screen. Baik, setelah latar belakang, maka masalah penelitian. Nah, latar belakang tadi itu kan mengantarkan menuju masalah penelitian. Nah, masalah penelitian tentu terkait dengan topik, ya. Ini bisa diuraikan narasi, bisa diuraikan secara narasi. Tetapi untuk kalian, ya, saya sih lebih menyarankan bentuk pertanyaan penelitian. Nah, jadi sebenarnya gini, diuraikan dengan narasi dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. Dilanjutkan pertanyaan penelitian. Tapi kalau itu sulit daripada ngalor ngidul narasinya, maka pertanyaan penelitian saja juga boleh. Itu juga sudah disebut dengan masalah penelitian. Pertanyaan penelitian saja, pertanyaan penelitian saja juga boleh. Ya. Misalnya, kalau kita akan, oke deh, saya minta dari Anda deh, supaya saya nggak monolog. Silahkan mau topik tentang apa, yang sudah punya ide, sekaligus ini untuk masukan buat Anda yang sudah punya ide topik dan mau menuliskan apa. Halo? Bauran pemasaran, Bu. Bauran pemasaran. Topiknya bauran pemasaran. Iya, terhadap keputusan konsumen. Oke. Keputusan konsumen. Keputusan apa, Mbak? Pembelian, Bu, di suatu produk. Harus jelas ya. Keputusan konsumen itu ada keputusan konsumsi juga soalnya. Ya. Kalau keputusan pembelian itu kan berarti buying decision. Nah, buying decision kalau Anda mencari kata kunci, buying decision. Atau purchasing decision. Ya, baik. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix ya. Marketing mix. Lalu ada keputusan pembelian. Nah, pertanyaan penelitian untuk penelitian S1 ya minimal 2 lah, jangan 1. Ya kan? Nah, jadi misalnya dan nyambung antara 1 dan 2 ini saya tulis dulu.
kata kuncinya yang pertama adalah bauran pemasaran, yang kedua adalah keputusan pembelian. Kita buat yang paling sederhana, ya. Nah, ini pakai pertanyaan penelitian, bagaimana bauran pemasaran produk X. Nah, X-nya ini harus produk agribisnis ya, Mbak. Nah, terus yang kedua, apakah bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian? X. Nah, karena ini kalimat tanya, berarti harus pakai tanda tanya. Cukup jelas, Mbak? Nah, kalau seperti ini, rumusan masalahnya berarti kita sudah mikir bahwa masalah nomor 1 akan dianalisis secara deskriptif, kan hanya bagaimana. Jadi nanti isinya penjelasan, seperti apa deskripsi dari bauran pemasarannya. Tentu di dalam batasan istilah nanti harus ada batasan istilah. Ya, bauran pemasaran adalah marketing adalah apa, ya. Oke, ke masalah dulu. Lalu yang kedua, apakah bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian? Oh, berarti bauran pemasaran nanti menjadi X, lalu mempengaruhi Y. Ya, X mempengaruhi Y. Berarti analisisnya akan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya. Nah, yang kedua yang perlu saya jelaskan, antara masalah 1 dan masalah 2 harus ada kaitannya. Tidak boleh masalah 1 bertanya bauran pemasaran berhenti, masalah 2 bertanya loyalitas konsumen berhenti. Tidak ada hubungannya. Atau oke, jangan loyalitas. Masalah 1 bauran pemasaran, masalah 2 keputusan pembelian tidak ada hubungannya dengan bauran pemasaran, nggak boleh. Misalnya tadi siapa? Elena ya yang tanya ya. Misalnya masalah 1 bagaimana bauran pemasaran, lalu yang kedua bagaimana keputusan pembelian, terus berhenti selesai skripsinya, nggak bisa. Karena itu Joko Sembung naik becak, gak nyambung, Cak. Gitu. Ya, oke, Bu, saya masalah 2 masih mau deskripsi lagi. Baru nomor 3 disambung, boleh. Jadi nomor 1 bagaimana bauran, nomor 2 bagaimana keputusan pembelian, karena mau detil gitu ya, boleh. Lalu yang ketiga, ya, apakah bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian? Boleh. Begitu ya. Nah, jadi 3 dan 2 kadang-kadang ya kalau memang itu yang 1 dan 2 deskripsi, yang ketiga baru statistik, ya sebenarnya analisisnya 1. Analisis statistiknya 1. Gitu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Pak, kan orang suka lupa ya. Nah, jadi nanti pengantarnya boleh di sini. Penelitian ini bertujuan untuk, nah ya, tapi saya kan hanya menuliskan intinya ya. Jadi ini diganti untuk mengetahui ya deskripsi bauran pemasaran produk X. Jadi tanda tanya jangan lupa diganti titik. Ya. Lalu lah enak kan nek takok ya Mbak ya. Nanti jadi gitu loh. Tapi kalian kan sunyi senyap nek praktikum. Saya juga heran. Ya. Lalu nih untuk menganalisis
pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk X titik. Selesai masalah dan tujuan. Begitu kita sudah punya topik, oke. Saya kasih tahu yang simpel-simpel aja seperti itu, antara masalah dan tujuan. 2 saja deh. Kalaupun 3 ya tadi, 3 yang 1 dan 2 deskripsi, yang ketiganya menyambungkan di antara yang sudah dideskripsi. Begitu. Ya. Lalu berikutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat praktis ya, ada manfaat praktis, ada manfaat akademis. Lalu biasanya gini dulu, ada manfaat pembinaan. Nah, ada manfaat praktis yang langsung bagi para praktisi, ada manfaat pembinaan biasanya untuk stakeholder, bisa pemerintah, bisa LSM, bisa perguruan tinggi gitu ya. Lalu manfaat akademis. Manfaat akademis ini adalah ya untuk keilmuan dan untuk peneliti. Ya, lebih spesifik kan untuk peneliti. Ya. Ya, jadi sekarang yang pertama mau manfaat. Ini tidak harus ditulis manfaat praktis, enggak begitu. Ini saya sedang memberi clue. Ya, saya sedang memberi clue. Oke, berarti saya enggak usah dianukan di situ. Ya, hasil penelitian diharapkan bermanfaat jangan dia dapat menjadi sumber informasi praktis ya, bagi pelaku bisnis X. Begitu ya. Oke. Lalu ada manfaat penelitian. Kalimatnya mau sama atau kalau saya menyarankan pakai style yang berbeda-beda ya. Oke. Misalnya manfaat masukan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan UKM misalnya. Pemerintahnya siapa? Berarti Disperindak kan gitu ya. Itu misalnya bagi pemerintah. Lalu manfaat ini menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti ini yang berminat dalam penelitian topik bisnis terutama atau agribisnis gitu ya, terutama produk X. Nah, begitu. Jadi ada 3 manfaat, 3 pihak yang bisa kita beri manfaat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, terutama bagi yang bertanya tadi? Belum, Bu. Ini kalau format ini Anda ambil, ingat ya, harus yang relevan ya. Tinggal kayak semacam template aja, Anda tinggal mengadopsi untuk keperluan Anda nanti. Ya, oke. Lalu batasan istilah, ya. Menjelaskan
semua istilah yang tercantum dalam naskah yang dapat menimbulkan makna ganda atau makna yang terlalu luas. Karena maknanya bisa ganda, maknanya bisa terlalu luas, ya misalnya demonstrasi atau demo. Nah, Anda skripsinya tentang demo, mahasiswa politik, ya memang demo politik. Tapi kalau mahasiswa pendidikan tata boga, ya demo masak. Kan bukan demo politik. Nah, begitu ya. Nah, jadi makna yang digunakan diberi penjelasan di situ. Biasanya gandeng sama pengukuran variabel, tapi format di kita sekarang pengukuran variabelnya di setelah bab 3 ya, di bab 3. Jadi di sini penjelasan istilah umum dulu. Nah, istilah umum ini Anda boleh mengambil di teori atau di rujukan ya, tetapi harus dimodifikasi sesuai dengan penelitian Anda. Jadi ini kan batasan ini kan berlakunya di skripsi Anda, bukan berlaku di tempat lain. Jadi kalau terlalu umum, ya harus dibatasi. Misalnya, bauran pemasaran kan Anda boleh ngambil di Kotler. Bauran pemasaran itu apa? Ya, dalam penelitian ini bauran pemasarannya meliputi ABCD. Ya kan? Nah, ini saya tuliskan. Nah, ini boleh citasi dari misalnya buku Kotler. Bauran kan Kotler kan begawannya marketing ya, mesti ada. Bauran pemasaran mesti ada di situ. Ya. Tapi dimodifikasi sesuai dengan lingkup penelitian Anda. Nah, gitu. Nah, apa saja yang masuk? Kadang-kadang data primer barang dimasukkan, nggak perlu. Ya, nih istilah yang ada di judul. Nah, ada di kata kunci. Nah, ya kan? Lalu yang ada di analisis. Yang ada di analisis apa itu? Variabel. Nah, variabel, indikator, nah, itu. Ya, istilah-istilah itu apa artinya? Nah, kalau pengukuran misalnya bauran pemasaran, salah satu bauran pemasaran adalah produk. Produk, price, place, promotion. Ya, produk, harga, tempat, promosi misalnya. Kan itu bauran pemasaran. Nah, promosi adalah upaya pihak UKM. Nah, ini ya. Kalau promosi kan upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Kan gitu ya pengertiannya. Lah karena yang objek Anda UKM, ya. Promosi adalah upaya pihak UKM keripik tempe di dalam meningkatkan penjualan. Kan gitu dimotif namanya. Begitu ya? Nah, oke, contoh. Promosi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak UKM keripik tempe. Ini sebagai nama, jadi saya besarkan. Upaya untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, kan sudah. Oh, jadi definisi umum, tapi sudah diadopsi untuk konteks objek penelitiannya. Ini contohnya begitu. Nah, pada
tahap ini belum perlu pengukurannya bagaimana. Nah, nanti kalau di pengukuran variabel, oke, nah, saya lari ke bawah ya, karena yang ada di batasan istilah nanti pasti harus ada di ini. Nah, harus ada di sini. Nah, ya. Nah, contoh karena ada promosi kan upaya ini ya. Nah, promosi itu mau dinilai oleh konsumen, nah, tergantung respondennya nanti. Karena ini respondennya konsumen, maka ya promosi diukur dari penilaian misalnya konsumen tentang apa ya, promosi itu biasanya hanya informasi saja tentang intensitas pemberian informasi produk dari UKM melalui berbagai media, misalnya lisan, sosmed, misalnya gitu ya contohnya. Atau promosi mau dirinci lagi, promosi lisan begini, promosi lewat sosmed begitu, melalui upaya harga, promosi dengan cara apa ya, bonus. Nah, terserah ini bagaimana ngukurnya ya. Kalau pada tataran pengukuran variabel ini harus jelas pengukurannya ya. Jadi ini diukur dari penilaian konsumen. Misalnya nanti kemudian pakai skala Likert. Itu kan ukurannya. Tapi yang mengukur adalah, yang menilai adalah konsumen. Misalnya begitu. Atau bukan seperti itu, promosi mau diukur dari misalnya promosi diukur dari besarnya biaya advertensi, biaya iklan ya. Bisa juga ini yang dikeluarkan perusahaan misalnya setiap bulan dalam satuan rupiah atau juta rupiah. Dikecilkan datanya, juta rupiah. Nah, ini sudah terkait dengan analisis, karena analisisnya nanti angkanya mau dikecilkan. Jadi kalau misalnya 50 juta, kalau ditulis 50,000,000 kan terlalu panjang datanya, tidak imbang dengan data-data lain yang cuma 1.000 misalnya. Maka boleh data itu dalam juta rupiah. Jadi kalau 51 juta berarti 5,1. Nah, ini transaksi ini ada di pengukuran variabel. Ya. Oke, saya kembali ke atas. Sampai mana tadi istilah ya. Oke, batasan istilah. Sudah semua ya, bab 1 berarti. Ya, tentu nanti semua istilah tadi, istilah yang perlu diinikan adalah yang ada di judul, yang ada di kata kunci, yang ada di analisis sebagai variabel ataupun sebagai indikator. Anda susuri semua. Kalau usaha tani ya gitu, semua analisis usaha tani lalu menggunakan HKSP misalnya, hari kerja setara pria, padahal nggak akan dipakai untuk analisis. Lah untuk apa? Tiwas capek-capek. Ya, kalau di dalam analisisnya tidak menghitung misalnya, kalau Kodoglas itu ada satuan fisik tenaga kerja, maka karena upah tenaga kerja laki-laki dan perempuan berbeda, maka digabung jadi satu, satuannya HKSP, hari kerja setara pria. Tapi tidak semua penelitian usaha tani harus ada hari kerja setara pria. Kalau tenaga kerja nggak akan dianalisis begitu, ya nggak usah. Ya, tidak bermanfaat.
Itu. Lalu semua menetapkan fixed cost, variable cost. Kalau tidak akan struktur biaya, ya nggak usah. Kalau total biaya saja cukup, ya tidak perlu memilah fixed cost, variable cost. Tapi sering latah karena nyontoh temannya ada fixed cost, variable cost, maka ada batasan istilah fixed cost, variable cost. Gitu ya. Jadi batasan istilah, ya ingat yang relevan saja, yang dibutuhkan. Ya, saya tahu sih, masalahnya kan Anda belum bisa memilah, ini dibutuhkan atau enggak. Nah, kan ini clue-nya ya, ini apa saja ini yang ada di sini. Yang ada di judul, yang ada di kata kunci, dan ada yang di analisis. Begitu ya? Iya, Bu. Tapi kan kadang, Bu, yang itu kok juga ada semua, sudah ujian skripsi. Lah, jangan begitu. Makanya saya pribadi, saya tidak mau citasi itu dari skripsi. Kalau untuk urusan ini, ya, untuk urusan apa ini? Nah, ini yang di sini, yang di penelitian terdahulu, ya. Oke. Ini ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini bukan skripsi. Jangan skripsi. Nah, lalu ini bab 21. Bab 21 ini, penelitian terdahulu, jangan skripsi. Saya tekankan berkali-kali. Kenapa, Bu? Ya, skripsi itu latihan. Kan sudah diuji, Bu. Iya, tetap saja latihan kalau skripsi. Manusia, dosen itu ada keterbatasan. Mengoreksi 50-60 halaman itu ada yang merusuk. Jadi jangan skripsi. Jadi dari mana? Jurnal. Skripsi yang sudah di jurnal boleh, Bu? Boleh. Ya, skripsi yang sudah di jurnal. Jadi bukan skripsinya yang disitasi, tapi jurnalnya. Bukan skripsi Fulan tahun 2018. No. Masuk daftar pustaka Anda. Enggak, kalau bimbingan saya tak coret. Ini karena saya sudah transaksi di awal, jadi saya nyoret tuh nggak apa-apa. Kan sudah saya wanti-wanti di depan, ya alasannya itu tadi, ya. Lalu tidak mensitasi skripsi, ya, ya. Jadi sitasilah jurnalnya. Jadi misalnya kakak kelas Anda penelitian topik yang sama sudah dimuat jurnal. Nah sekarang jurnal saya batasi lagi, jurnal Sinta. Jurnal yang sudah Sinta berapapun, syukur Sinta 1, Sinta 2, tapi Sinta 4 Agrikopis tolong disitasi. Ini promosi. Tolong citasi Agrikopis, karena itu bermanfaat buat jurnalnya. Dan manfaat buat jurnalnya itu hanya akan ada jika Anda sudah publikasi. Kalau belum ya enggak ada manfaatnya. Ya, jadi gini, citasi yang bermanfaat itu Anda mensitasi dari jurnal Agrikopis ataupun jurnal lainnya, lalu Anda membuat naskah publikasi Anda publish di jurnal lain. Itu baru bermanfaat, terrecord. Kita kan OCS ya, Open Journal Online, Open Journal System. Jurnal sekarang itu Open Journal System. Jadi terrecord di Google Scholar, di semuanya itu nanti ada recordnya. Ya, termasuk Anda download itu ada stok. Ya, jadi saya pesankan sampai berbuih-buih ya nggak apa-apa, karena saya berkomitmen untuk membesarkan jurnal kita. Dan jurnal yang besar nanti juga menjadi manfaat buat prodi, bermanfaat juga buat mendukung akreditasi, berkontribusi pada nilai poin akreditasi unggul. Begitu ya, mengelola prodi itu dari berbagai aspek. Jurnal itu juga termasuk yang punya peran memberi nilai. Nah kalau yang nggak mau itu ya berarti Anda nggak mau kontribusi. Itu ya. Tolonglah, mari kita semua dan insya Allah bernilai pahala. Ya, karena itu menjadi membesarkan kampus, membesarkan universitas, ya,
secara sebagai sistem yang kait-mengkait satu sama lain. Kalau pekerjaan ini kita niatkan ibadah kan bernilai pahala. Karena tidak ada orientasi keuangan di situ sama sekali. Tidak ada orientasi finansial, maaf. Oke. Ini sudah, apalagi ya sekarang? Oke, tujuan, manfaat sudah. Sekarang kita ke pattern barangkali yang minggu lalu belum detail ya. Sebentar. Takut ada yang terlewat. Manfaat sudah. Nah, ini saya sampai nulis gini. Untuk 3 macam pustaka ini mungkin belum detail kelas Anda yang nanti. Jadi grand teori, teori terkait topik khusus, teori tentang metode analisis itu harus masuk ke dalam tinjauan pustaka. Ya. Untuk 3 macam pustaka tersebut, ketentuan di jurnal 20% penelitian terdahulu, ya. Jadi 3 macam pustaka tersebut di jurnal itu maksudnya ini grand teori, teori terkait, teori tentang metode analisis itu 20% kalau di jurnal. Ya. Lalu yang 80% adalah penelitian terdahulu dan itu 5 tahun terakhir. Maka dalam rangka supaya Anda menyusun jurnalnya nanti bagus, maka praktikum MPS ini saya bawa Anda ke jurnal dulu. Dengan catatan Anda mempraktekkan. Tolong nanti yang harus dikumpulkan, saya akan minta staff ya, minta part-time aja nanti untuk membuat Google Form ya, untuk menyetorkan macam-macam tugas praktikum. Ya, tolong nanti ada mulai dari kata kunci, topik dan kata kunci, lalu penelitian terdahulu, ya bab 2 itu, lalu yang ketiga, paling 3 nanti ada proposal lengkap, lalu yang keempat laporan. Stepnya itu ada 4 ya, tolong dicatat, berarti kan saya minta dari awal topik dan kata kunci, itu tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah citasi-citasi jurnal, berarti bab 21 dulu. Bab 21-nya seperti apa, kan bertahap. Lalu yang ketiga proposal lengkap, yang keempat adalah hasil lengkap. Kan pekerjaannya itu satu tapi bertahap. Berkembang terus. Jadi goal-nya sebenarnya mini riset. Ya, goal-nya mini riset. Oke. Nanti akan ada 4 yang harus diisi ya dari masing, dan itu adalah penilaian saya. Saya minta tolong yang buat karena nanti biar yang merekap saya dibantu. Oke. Nah, di AgriEcoBiz juga minimal ini saya menetapkan yang baru ini setelah Sinta 4 karena kita mau mengejar Sinta 2. Insya Allah saya butuh dukungan kalian semua ya. Dukungan kalau tidak submit ke AgriEcoBiz adalah submit keluar tetapi membawa citaci AgriEcoBiz. Saya memang tidak mungkin minta mahasiswa UMM, mahasiswa agribisnis submit AgriEcoBiz semua. Tidak, karena nanti habis, hancur malahan. Ya, tolong jangan selalu ketika template jurnal, maka template AgriEcoBiz itu keliru. Itu informasi yang keliru. Mohon maaf ya. Jadi tidak semua kalian harus submitnya di AgriEcoBiz. Submitnya kemana nanti konsultasi sama dosennya. Tapi jangan semua menggeruduk AgriEcoBiz. Karena penulis di jurnal itu, saya sedang menetapkan 50% dari dalam, 50% dari luar. Dan yang makin bagus adalah 30% dari dalam, 70% dari luar. Nah, kalau digeruduk mahasiswa agribisnis semua, kan jurnalnya jadi jelek. Agribisnis UMM maksud saya. Ya, banyak di luar itu jurnal banyak. Yang Sinta, yang sebaiknya yang sudah Sinta, karena supaya publikasi kita nanti terekod bagus. Sinta 4 paling bawah boleh. Paling bawah Sinta 6. Saya kalau ada bimbingan yang jelek banget ya saya suruh Sinta 6 lah, Sinta 5 nggak apa-apa. Tapi kalau yang sedengan Sinta 4.
Yang bagus, agak bagus Sinta 3, sangat bagus baru saya minta Sinta 2. Karena banyak yang tumbang kalau ke Sinta 2, kalau tidak bagus-bagus amat. Ya, jadi lebih baik kan yang segera publish, yang Sinta 4, nggak apa-apa banyak. Di UB ada CEPA, di Unmuh Jember ada Agribes, ya, di Agri Ekobis ada juga Sinta 4, di CEPA UNS juga Sinta 4, ya. Banyak kok. Jadi banyak loh. Dan kalau bisa cari yang gratis. Kalau bisa. Ya, atau yang masih biaya murah lah di bawah. Kalau saya memang ini berkomit teman-teman prodi juga. Jadi publikasi Naspub itu ikut berkontribusi dosennya untuk ikut digotong bersama. Jadi kalau tuh 250.000 mahasiswanya 20%, dosennya 40-an%, atau bagi rata dibagi 3 kan masih ringan. Atau 300.000 dibagi 3 kan satusan, dibanding dengan perolehan manfaatnya buat prodi, ya, itu juga bagian dari amal soleh insya Allah. Oke, jadi ini di Agriokopi sekarang harus 25, 80%-nya jurnal, berarti 20, 50%-nya jurnal internasional, berarti harus berapa ini? 10 minimal jurnal internasional. Ya, nah, kalau ada yang belum memenuhi, kalau terpaksa naskahnya kurang, ya saya terima. Tapi kalau ada yang lebih bagus, ya kita terima yang bagus, yang tidak bagus di-reject. Gitu ya. Oke. Nah, kalau jurnal nasional ini yang terindeks Sinta. Karena pemikiran sudah, ini sudah saya kira ya Medpen lah ya, Medpen sekarang. Ya, waktunya sudah habis ya sebenarnya. Ya, ini saya kira seperti di Medpen kuliahnya Pak Jabal lah, ya pokoknya harus ada lokasinya, jenis datanya, ini saya ada dannya, ya, teknik samplingnya, metode analisis dan pengukuran variabel. Jangan lupa terakhir adalah daftar pustaka, ini juga harus ada. Nah, daftar pustakanya gunakan citasi Mendeley. Oke. Sampai di sini saya kira ini saya shift S untuk hari ini. Tanggal 3 Mei. Nanti saya share ke Anda update yang 3 Mei. Saya share di WA ya. Baik, ada yang datangnya terlambat? Saya sudah print screen dari tadi. Maaf Ibu mau tanya. Ya. Ini untuk pengerjaan penyelesaian dari bab 1 sampai bab 3-nya ini nanti jadinya kelompok atau individu ya Bu? Apa belum ada yang tanya ya? Karena dari kemarin sudah ada yang tanya. Belum ada yang chat di WA? Oke, baik. Saya membebaskan Anda mau kelompok atau individu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi yang mau individu silahkan, yang mau kelompok silahkan. Seikhlas Anda deh mengerjakan ini. Yang jelas, samakan dengan tugas kuliah. Itu hanya digital marketing. Itu kan 2 kali kerja. Ya, yang 1 kali kerja saja. Gitu. Karena praktikum itu supportnya kuliah. Ya. Nah, saya sih mendengar di kuliah itu kelompok. Lah, apakah praktikum mau kelompok? Silahkan kelompok. Tapi saya minta ditambahi ya, kalau kelompok, tolong dikasih sebelah-sebelahnya setiap judul atau apa, siapa yang menulis. Misalnya pendahuluan, siapa yang menulis, tinjauan pustaka, siapa yang menulis. Kalau itu dibagi-bagi banyak orang per subjudulnya di sebelahnya dikasih siapa yang menulis. Paham ya? Iya, Bu. Ya, jadi misalnya penelitian terdahulu ada 10 jurnal, ya.
nanti kok membaginya kan antar alinea. Alinea dikasih di akhirnya dikasih kurung lah siapa namanya, siapa yang menulis, siapa yang menulis. Jadi tidak ada penumpang gelap, ya, tidak ada penumpang gelap. Semua yang menulis ada namanya. Yang tidak menulis walaupun ada namanya di cover, tapi di pekerjaan tidak ada. Kan nilainya harus beda, ya, supaya kerjasama di antara kalian juga bagus. Sekali lagi tidak ada penumpang gelap. Saya tujuannya itu. Karena nilai akhir praktikum adalah nilai individu, bukan nilai kelompok. Nggak ada nilai kelompok, ya. Lalu mengapa saya membolehkan individu untuk proposal ini? Karena kalau Anda membuatnya bagus, itu sudah di akhir praktikum sudah menjadi modal Anda untuk konsultasi skripsi. Jadi saya berharap hasil praktikum ini berkelanjutan, bukan mandek berhenti di laporan praktikum, tapi memang menjadi hal yang bermanfaat buat Anda. Itu maksud saya. Nah, kalau kelompok kan menjadi milik siapa? Ya. Kalau kelompok kan terus jadi milik siapa ini, ya? Nah, itu aja sebenarnya pertimbangan saya. Jadi, kalau ini utamanya kelompok, silahkan. Tapi bagi yang ingin muncul sendiri secara individu, juga silahkan. Jika berkelompok, tolong tuliskan nama masing-masing penulis di sub-sub judul. Saya kira cukup jelas ya. Oke, selamat berlebaran. Tetapi tolong dimonitor info untuk penyemplungan laporan ya. Tadi tugas maksud saya, mulai dari menyemplungkan topik dan kata kunci. Lalu yang kedua, khusus penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga adalah nanti proposal all. Lalu yang keempat adalah laporan terakhir. Laporan terakhir ya bentuknya laporan mini riset. Saya kira itu praktikum kita hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu semuanya. Selamat berlebaran, mudik atau tidak mudik kan tetap lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Ini ada setting oke lah, nggak ada masalah. Makasih Bu. Yuk.